Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama saya, Miss Mala. How are you today, student? I hope you'll always keep your healthy in your home, okay? Oke, kalau kemarin Miss sudah kasih kalian materi tentang invitation, so in this special occasion I will give you some material. This is about modal verb, especially can and could. But before it, I will remind you to don't forget list your attendance in WAG first. Okay, don't forget it, student. Jadi kalau kalian sekarang sudah siap, let's prepare your book and then your pen, and later you must listen and watch this video very carefully. Okay, student? Let's check it. Okay, student, for the first is can. Can is an auxiliary verb, a modal auxiliary verb. We use can to talk about possibility and ability, make a request, and ask for or giving permission. Jadi can ini adalah auxiliary verb atau modal auxiliary verb ya. Kemudian for the structure of can, the basic structure of can is, kalian bisa lihat yang pertama yaitu subject dulu, kemudian diikuti auxiliary verb can, kemudian diikuti dengan main verb. Nah, perlu kalian garis bawahi ya student, can is invariable. There is only one form can. Jadi can itu bentuknya ya cuma can, nggak bisa ditambah apapun atau ada yang dikurangi gitu hurufnya. Jadi maksudnya walaupun subjeknya I, we, they atau he, she, it, can itu nggak bisa ketambahan s atau es belakangnya ataupun ed. Jadi can ya tetap can gitu. Kemudian yang perlu kalian garis bawahi selanjutnya yaitu the main verb is always the bare infinitive or infinitive without to. Jadi main verbnya itu setelah auxiliary verb kan ada main verb. Itu harus bentuknya bare infinitive. Jadi verb infinitive tanpa to. Nah, kemudian structure of can. Nah, di sini ada contoh structure of can pada kalimat positif, negatif, dan juga interrogatif. For the positive sentence in here, for the example sentence is I can cook rice. I as subject, can for auxiliary verb, and then cook as main verb, and then rice as object. Jadi kalian bisa lihat ya, main verbnya itu tanpa to. Kalau misal kalian nanti ditambahi I can to cook rice, nah itu malahan salah. Jadi habiskan itu pasti bare infinitive verb ya. Kemudian di negatif ada she cannot cook rice, and then di interrogatif, nah itu susunannya agak berbeda. Nanti auxiliary verbnya ditaruh di bagian yang paling pertama, kemudian diikuti dengan subject, kemudian diikuti main verb, kemudian diikuti partikel-partikel yang lain dari sentence-nya, tergantung nanti konteks sentence-nya ya. Nah, di situ interrogatif contohnya can you cook rice? Dapatkah kamu memasak nasi? Nah, oke, student, kalau kalian tadi sudah Miss kasih tahu tentang can, kemudian kita belajar could ya. Could is an auxiliary verb, a modal auxiliary verb. We use could to talk about past possibility or ability and make a request. Jadi could ini juga auxiliary verb dan juga a modal auxiliary verb. Nah, tadi Miss belum jelasin ya. Jadi gini, kalau can itu bukan biasanya lagi. Kalau can itu memang menggunakan tenses present dan juga future. Tapi kalau could ini nanti menggunakan tenses past. Jadi kejadian yang terjadi di masa lampau. Ya, nanti kalian bisa lihat perbedaannya di penjelasan terakhir nanti. Kemudian structure of could, the basic structure of could. Di sini ada subject, auxiliary verb could, kemudian diikuti main verb, sama sih kayak can. Nah, di sini juga harus digarisbawahi juga ya, seperti halnya dengan can, sama. Could itu invariable. There is only one form
could. Jadi formnya cuma satu, yaitu could. The main verb is always the bare infinitive atau infinitive without to. Jadi main verbnya juga harus bare infinitive without to. Kemudian structure of could. Nah, di sini structure-nya sama dengan can. Untuk positif, di sini contohnya my mother could swim. Nah, kemudian yang negatif, she couldn't swim. Kemudian untuk interrogatifnya, could your mother swim? Nah, bisakah ibumu berenang? Kemudian kalau kita tadi sudah bahas tentang basicnya, nah sekarang yang paling penting kita bahas tentang using penggunaan can dan could. Perbedaannya ya, different using of can and could ya di sini. Kalian bisa lihat di tabel. Yang pertama itu tentang general ability. Nah, di can itu menggunakan present, kemudian di could-nya itu menggunakan past. For the example sentence, I can speak Spanish. Nah, di sini ya, ini tensisnya masih present. Kemudian kalau di could, I could play the guitar when I was younger. Saya dapat bermain gitar ketika saya masih kecil. Nah, ini kan sudah tensisnya ke masa lampau ya, balik ke masa lampau. Nah, kemudian untuk ask for permission atau meminta izin. Nah, ini untuk meminta izin, kalau di can itu nanti bentuknya informal, kalau di could itu nanti bentuknya more polite atau lebih sopan. Jadi di sini untuk meminta izin itu kan can itu bentuknya informal. Nah, ini biasa digunakan untuk mungkin kita ketika berbicara dengan teman sebaya atau orang yang setara jabatannya dengan kita. Tapi untuk yang more polite itu could, biasanya digunakan untuk orang ketika kita berbicara dengan orang yang lebih dewasa atau yang jabatannya lebih tinggi daripada kita. For the example sentence, can I borrow your book please? Nah, ini kan biasanya untuk teman kita bilangnya kayak gini ya, kalau misal kita mau pinjam bukunya. Kemudian untuk could I use your bathroom please? Nah, ini untuk yang more polite. Kemudian to request something, ini untuk penggunaan can and could untuk meminta sesuatu. Nah, kalau di can itu masih bentuknya informal, kemudian kalau di could more polite atau lebih sopan. For the example sentence, can you help me please? Nah, ini kan biasanya kalau kita minta tolong sama teman kita ya. Kemudian kalau di could you pass me the sugar please mom? Nah, ini kalau misal kita minta ditambahin gula atau minta diambilin gula sama ibu, nah dipakainya could. Kemudian possibility, di bagian possibility can menggunakan tenses present, kemudian could-nya menggunakan tenses past. For the example sentence can, it can get very cold there at night. Kemudian possibility in the past, could ya ini ya. Nah, ini susunannya agak berbeda dari yang lain-lain, yaitu di sini susunannya ya kalian harus garis bawahi. Jadi nanti pakainya could, kemudian diikuti have, kemudian diikuti past participle atau verb 3. Nah, ini kan contohnya ya, you could have called first. Kan di situ ada could, kemudian ditambahi have, kemudian called-nya itu kan verb 3. Ya, jangan lupa itu. Kemudian next, can, using can for over the help someone, menawarkan pertolongan kepada seseorang. Nah, di sini ada can I carry your dictionary for you? Nah, kemudian could using for suggestion atau saran, menyarankan seseorang. Nah, ini for the example sentence, we could go to the movie if we. Ini typo ya, maafkan saya. Jadi di situ contohnya itu you could go to the movie if you like it. Nah, jadi kamu bisa pergi ke bioskop jika kamu suka nonton gitu. Nah, itu kan saran, suggestion. Kemudian next, penggunaan can untuk cannot atau not allowed. Jadi untuk melarang melakukan sesuatu. For the example, you cannot sing in this room. Kamu nggak bisa menyanyi di ruangan ini, mungkin karena berisik atau dan yang lain-lain. Kemudian penggunaan could untuk condition of can atau penggunaan could untuk kondisi dia jadi bisa melakukannya gitu. Nah, for the example,
if you had some orange, I could make you some fresh juice. Jadi kalau misal dia punya beberapa jeruk, saya bisa membuatkan jus jeruk yang segar. Nah, itu kan suatu keadaan yang menyatakan kebisaan untuk melakukan sesuatu. Nah, oke, student, karena materinya sudah selesai, saya rasa kamu paham ya. You got it? And you understand about this material? Saya rasa kalian sudah paham ya. Ya, jadi for the homework, I will give you homework. You can make sentence. Itu berapa sih ya usingnya? Nah, kalian lihat di tabel yang paling bawah itu contoh-contohnya. Kalian buat contoh 3 saja ya. Untuk yang can using can-nya 3, penggunaan can-nya 3, terus kemudian penggunaan could-nya juga 3 sentence. Oke, paham ya student ya? Well, student, because the material is finished and then homework juga sudah Miss kasih, let's say hamdalah together. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, semoga materi pada pertemuan kali ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. That's all student. Thank you very much. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.